Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam, serta masih dapat merasakan sejuknya udara di pagi hari, serta masih dapat merasakan nikmatnya mata memandang ketika senja menyapa. Tak lupa saudaraku, saya mengingatkan kepada kita semuanya, kita tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mulai ketika mata kita bangun hingga kita tidur kembali, kita tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu pentingnya kita untuk beristighfar, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat di hari ini. Pada suatu ketika Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 orang. Yang pertama, beliau mengatakan, "Wahai Imam, saya sudah lama menikah, tapi mengapa hingga saat ini saya dan istri saya belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya sudah berikhtiar ke sana kemari, tapi belum ada hasilnya." Sang Imam Hasan Al-Basri tadi berkata, "Wahai fulan, perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar. Bukan lakukan istighfar, tapi perbanyak istighfar. Karena apa? Mungkin rezekimu yang sudah dijanjikan untukmu terhalang oleh dosa-dosamu." Akhirnya orang itu pergi. Yang kedua, masuk lagi dengan kasus yang lain. "Wahai Imam, saya sudah bekerja siang dan malam, tapi mengapa saya tidak bisa kaya seperti dia?" Salah satu orang yang ditunjuk di kota itu. Imam Hasan Basri pun berkata, "Perbanyaklah istighfar juga. Perbanyak istighfar. Karena rezekimu mungkin terhalang oleh dosa-dosamu itu tadi." Kasus yang ketiga, Imam Hasan Al-Basri kembali didatangi oleh seorang. Dia berkata, "Wahai Imam, saya memiliki penyakit. Yang di perut saya ada penyakit. Ketika penyakit itu kambuh, sangat sakit sekali rasanya, saya ingin mati saja. Saya sudah berobat ke tabib ini, tabib itu, tapi tidak ada kesembuhan, wahai Imam." Imam Hasan Al-Basri pun kemudian kembali, "Perbanyaklah istighfar, wahai fulan, karena mungkin kesembuhanmu terhalang oleh dosa-dosamu itu tadi." Setelah mereka bertiga pergi meninggalkan rumah Imam Hasan Al-Basri, istrinya beliau bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, mengapa ketika orang tadi dengan kasus yang berbeda-beda engkau kasih masukan atau saran jalan keluar yang sama?" Imam Hasan berkata, "Wahai istriku, ketahuilah, mungkin ketika orang itu tadi sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tapi masih terhalang oleh satu jalan yang tidak mungkin manusia itu dapat melewatinya, yaitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya menyarankan kepada mereka untuk perbanyak beristighfar. Karena apa? Hanya dengan istighfar itu tadi Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan karunia-Nya, sehingga apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan itu akan dikabulkan oleh Allah." Kasus yang kedua, pada suatu ketika ada seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal secara kebetulan tidak tahu mengapa beliau ini ingin pergi ke suatu daerah, ke suatu tempat tanpa tujuan yang jelas. Imam Ahmad tadi berjalan 1 hari penuh hingga akhirnya waktu maghrib pun datang. Sang imam tadi beristirahat di salah satu masjid. Beliau beristirahat di situ mengerjakan sholat maghrib. Setelah selesai, beliau itu beristirahat di masjid tersebut juga. Tapi ketika itu ada seorang marbut masjid yang datang, dan dia kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, wahai Syekh, wahai orang tua, apa yang Anda lakukan di tempat ini?" Sang imam berkata,
Wahai anak muda, saya sedang berjalan jauh, saya capek, saya ingin beristirahat sebentar di sini. Pemuda marbot maju tadi berkata, wahai imam, pergilah, wahai syekh, pergilah. Ini bukan tempat untuk istirahat. Dengan hati yang lapang, Imam Hasan al-Basri pun, dengan hati yang lapang, sang imam pun pergi, Imam Ahmad pergi. Dan karena rasa capeknya yang sangat-sangat berat sekali, Imam Ahmad tadi kembali lagi ke masjid tadi untuk beristirahat. Tapi begitulah ceritanya, sama lagi, diusir lagi. Dan sampai akhirnya beliau ketemu dengan seorang yang sudah tua. Dia berprofesi sebagai seorang penjual roti. Ditawarilah Imam Ahmad ini untuk tinggal di rumah beliau. Wahai syekh, wahai imam, marilah datang ke rumah saya. Kebetulan di tempat kios saya di belakangnya ada rumah saya. Marilah kita tinggal di sana. Akhirnya mereka pun bergegas ke belakang ke tempat penjual roti itu tadi. Di sini Imam Ahmad tadi merasa terheran-heran. Ketika si penjual roti ini setiap melakukan adonan, setiap mengadon roti, dia selalu beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, wa atubu astagfirullah. Imam Ahmad pun bertanya kepada beliau karena merasa janggal. Wahai orang tua, sejak kapan kau melakukan kebiasaanmu ini selalu beristighfar? Si penjual roti tadi berkata, saya melakukan ini sejak saya masih muda. Padahal diceritakan itu usianya sudah hampir 60 tahun ke atas. Masya Allah. Kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, istiqomah dari muda sampai hingga umur 60 tahun ini. Apa keuntungannya buatmu kamu melakukan seperti ini? Tanya Imam Ahmad. Saya merasa tentram ketika saya melafazkan istighfar seperti ini. Semua keinginan saya dikabulkan oleh Allah. Tapi ya wahai syekh, wahai orang tua, ada satu keinginan saya yang belum dikabulkan oleh Allah, yaitu saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Ketika mendengar itu, Imam Ahmad langsung terperanjat. Allahu Akbar. Masya Allah, demi Allah, sesungguhnya Allah lah yang menjalankan saya ke tempat ini. Allah lah yang menjadikan saya diusir dari masjid tadi. Dan Allah lah yang menemukan saya dengan antum, dengan anda, dengan kamu. Ketahuilah wahai gulam, saya adalah Imam Ahmad. Saya adalah Imam Ahmad. Masya Allah. Saat itu si penjual roti tadi langsung memeluk Imam Ahmad dengan erat. Dia menangis dan mengucap syukur pada Allah karena apa yang selama ini beliau doakan, beliau panjatkan, dikabulkan oleh Allah berkat istighfar tadi. Melalui dua cerita tadi, saya mengajak pada diri saya dan rekan-rekan semuanya yang melihat ini, marilah senantiasa kita melafazkan istighfar, senantiasa kita memohon ampun kepada Allah atas apa dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mungkin dari sini dapat dipetik hikmah. Marilah tak lupa setiap hari karena kita melakukan kesalahan, kita senantiasa bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.